A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma yassir wa a'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Jadi rekaman videonya selambung dari rekaman pengajian Abu yang dilikut. Berhubung rekaman video pengajian Mbak Abu yang tentang yang lon kunyo hana sempat merekam mangat be putuh video, maka lon isilah selambung dari pengajian Abu yang dilikut dengan isi suara lon, yaitu ba'bid wa fil kalami min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil kalami min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Aqulu al-muradu bil kalami al-murakkabu majazan min babi itlaqi ismil khasi 'alal 'ammi wa muqabalatuhu bil mufradi qarinatun lidzalika fayashmilul murakkabun naqisu ka in qama zaidun wa ta'ammu ka zaidun qa'imun. Fata'mimu fi janibihi ay al-kalamu ma laysa bimufradin. Wa qila innal murakkaban naqisa dakhilun fil mufradi. Wa ta'mimu fihi ay al-mufradi ma laysa bikalamin ay murakkabi tammin. Wa huwa mukhtaru Sa'di fi syarhil asli wal murajjahil awwali. Qauluhu min tanafurin ilakh ay khulusuhu min hadhil umuri thalathati. Wa taraka rabi'an dzakarahu aslahu huwa fasahatu kalimatihi ihtirazan min nahwi zaidun ajlalu falaysa bifasihin. Ilakh. Wa fil kalami min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Ke makna ji dan sabit pada kalam. Oh, wa fil kalamian ga'ataf kedih ba fasahatul mufradi. Menyata ulang amel ji fasahatu fil kalami dengan tabuh makna amel-amel daripada fil kalami karena ga'ataf kedih ba fasahatul mufradi makna ji meno. Dan bermula fasahah pada kalam kemudian dibet lehnya iaitu kecok oleh kalimat salima. Wa fil kalami salima min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin yang mana tabuh makna. Sehingga itu long bermakna dengan sempurna dengan ketika dibet dan bermula fasahah pada kalam itu langsung cocok bak salimah. Mam yang lambik kepegat dengan kalimat salim mangat cocok dengan akhir bait yang pertama iaitu kalim. Makanya salimah. Itu sejahtera ianya fasahah kalam daripada teman sejahtera fasahah kalam daripada tanafur kalim. Dan daripada dha'if ta'lif dan daripada ta'qid. Aku berkata, bermula maksud dengan al-kalam yang dalam bait
Al-murakkabu itu kalam murakkab. Hal keadaan gemaksud dengan kalam murakkab itu majaz. Daripada teman terjadi majazi daripada bab itulah nama khas diarti am. Daripada bab pemakaian nama khas diarti am. Wa muqabalatuhu dan bermula muqabalahnya kalam yang murakkab itu sabit dengan mufrad. Qarinatunnya ke khabar yang kedua daripada muqabalatuhu. Muqabalatunya tabuh makna je dan bermula muqabalahnya kalam dengan mufrad itu jid ke qarinah ataupun benar tabuh makna bil mufradinya ke khabar yang pertama. Apa ke khabar sabuh mentang khabar ke nobak qarinatun bijid dengan tabuh makna dan bermula muqabalahnya kalam yang murakkab dengan mufrad itu naqarinah bagi demikian kalam yang mufrad. Maka melengkapilah kalam yang murakkab yang nakih. Contoh seperti inqama Zaidun jika berdiri oleh si Zaid. Watamunyan ga'ataf kena ba'al murakkabu dengan taulang makna dari amil yang naba maktuf, maka melengkapilah kalam murakkab yang tam menang. Berarti ada kepai. Maka melengkapilah murakkab yang nakih dan oleh yang tam menang. Contoh seperti Zaidun qa'imun. Bermula si Zaid itu yang berdiri ianya Zaid. Maka bermula ta'mim perumum itu sabit pada pihaknya kalam yang murakkab. Kena iwo. Ayat adalah ayat tafsir surah. Maksudnya artinya bermula kalam itu barang yang tidak ada ianya barang itu sabit dengan yang mufrad. Itu sabit dengan mufrad. Kemudian waqilah dan dikatakan orang innal murakkaban naqisa dakhilun fil mufradi. Akan pun teman dikatakan orang akan bahawa sesungguh murakkab yang naqis itu itamang ianya murakkab yang naqis dalam mufrad. Nyamanan. Wa ta'mimu fihi dan bermula umum padanya mufrad, maksudnya kalam yang mufrad itu barang laisa bikalamin yang tidak ada ianya barang itu sabit dengan kalam. Artinya kalam murakkab yang tam. Tidak ada ianya barang itu sabit dengan kalam murakkab yang tam. Wahwa dan bermula dianya murakkab yang naqis itu pilihan Tunku Sa'di Sa'ad dalam syarah asal dan dalam murajjah awal. Qauluhu min tanafurin bermula kenya Tunku musannif lambit min tanafurin ilah hingga akhirnya kun yaitu tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Minyan enggak nabura. Artinya khulusuhu, artinya itu bersihnya kalam min hadhil umuri thalathati daripada ini segala urusan yang lain, yaitu selambung daripada minyan, yaitu tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin dan ta'qidin hebohnya. Wa taraka rabi'an dzakarahu aslahu huwa fasahatu kalimatihi. Dan ketinggai ianya Tunku musannif akan yang keput. Yang telah disebut ianya Tunku musannif akannya yang keput pada asalnya yang keput. Yang keputnya. Bermula dianya yang keput itu fasahah kalimatnya kalam. Pakan ketinggai. Ihtirazan min nahwi Zaidun al-ajlalu. Zaidun ajlalu.
Karena gepelihara daripada seumpama Zaidun ajlalu, bermula si Zaid itu orang mulia, itu lebih mulia, ajlalu. Falaisa bifasihin, maka bermula dia, maka tidak ada ianya contoh itu sabit dengan yang fasih. Nya mana? Nyan etna nilai. Kalian surah pura-pura di bab phone sebagaimana ba'buh makna buno nalun cekat bahwa fil kalami yang ga'ataf kedih ba' fasahatul mufradi menyata ulang ame yang lung yubuh makna buno bermula fasahah pada kalam sama dengan cok surah ino yang maksud daripada fil kalami ino adalah gak nak penyata tentang masalah fasahah kalam. Fasahah mufrad kali kejekat idelikun. Fasahah kalimat. Dina fasahah kalam. Pak beda kalimat dengan kalam. Kalimat adalah qaulun mufradun. Kemana? Kata-kata tunggal. Sedangkan kalam sebalik daripada kata-kata tunggal. Artinya lebih daripada dua buah kalimat. Nyan kalam mungkin. Nya fasahah bak sabuh kalam baru kira kalam tersebut kalam yang fasih salima ke bah salima min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'kidil heba itu bersejahtera ianya kalam daripada tanafur kalim dan daripada dha'if ta'lif dan daripada ta'kid. Berarti baru sempurna atau baru kira kalam tersebut dengan kalam yang fasih, kalam tersebut bersejahtera ataupun bebersih be'na, bahasa lain be'na jilun perah, be'na tanafur kalim yang pertama, yang kedua dha'if ta'lif be'na, dan yang kelima be'na ta'kid. Tentang masalah pengertian satu persatu daripada al-hebahnya tanafur kalim, dha'if ta'lif dan ta'kid nya akan gebahas lidungku satu persatu untuk lulung surah di atas makna yang kali lung bacanya. Abuh makna lain uku. Kalau cakap tentang masalah tanafur ke ban, dha'if ta'lif ke ban, ta'kid ke ban, hanya nak gepurah hukum. Long surah syarah haji pura-pura no aqulu al-muradu bil kalami yang nalambit. Murid maksud dengan al-kalam yang nalambit. Lambit gepurah dengan wafil kalam tu. Murid dengan al-kalam tersebut adalah kalam-kalam yang murakkab. Sawab kalam na terbagi dua, na kalam murakkab, na yang kalam mufrad. Sama dengan yang di sini yang gepurah murid dengan kalam yang murakkab, yang maksud di sini adalah kan kalam mufrad. Posit yaitu kalam murakkab. Boka surah bak majazan tersebut beo nyan menyelunbuh makna sang nyan ke hal, yaitu hal keadaan murid tungku dengan kalam yang nalambit adalah ke murakkab, itu majaz. Pakan gepurah majaz, nampak alasan nampak. Bakpat teman terjadi majaz, yaitu bak ge itlak nama khas di atas am. Yang mana ge maksud dengan fil kalam yang nalambit di sini adalah kalam murakkab, nyan khas, nyan yang maksud. Tapi ala am, ala am karena gepegat lambit fil kalami toto. Sama dengan yang kekun dengan fil kalami mentang-mentang al kalam mentang. Itim kalam mufrad, itim pula kepada kalam murakkab. Makanya gepegah ini terjadi majaz. Yang mana gepegat lambit fil kalami mufhum umum, itim kepada kalam mufrad, itim kepada kalam murakkab. Yang namun yang maksud cuma toto bak kalam murakkab nyamanan. Kemudian lagi long surah yang long dibayangan bahawa watai maksud ino adalah kalam murakkab, mukabalah daripada kalam murakkab yang pak keperah, yaitu kalam yang mufrad sebagai karinah keperah nainan. Gekun hagai dengan kalam, ibarat lafai dengan lafai yang umum. Fil kalam dah sama dengan al kalam tersebut itim kepada kalam mufrad, itim pula kepada kalam murakkabnya menan. Bukan menyangkut dengan tentang masalah ketika lekut yang dimaksud dengan kalam di sini adalah kalam murakkab.
rupa-rupanya kalam murakkab na juga terbagi, saban lagi terbagi diri kalam. Yang mana diri kalam buno na terjadi na gebagi kepada kalam mufrad, na pula kepada murakkab. Gecok yaitu yang maksud di sini adalah kalam murakkab. Kalam murakkab nasyid yang gebagi. Na yang kalam murakkab yang naqis, na yang kalam murakkab yang tam. Maksud nakis ino segolong long surah lebih panjang. Nakis ino punya makna logat roy yang kurang. Pakan gegolongkan kepada kalam yang kurang karena hana berfaedah kalam yang sempurna. Ataupun hana mengandung bak kalam tersebut faedah yang sempurna. Hana long. Makanya geken dengan kalam-kalam murakkab yang nakis, geken yang nakis. Nya ke contoh kalau nampak berah fayasmilul murakkabun naqisu seperti in qama zaidun, jika berdiri oleh si Zaid. Bak matan in qama zaidun, nyan matan tersebut dikira kepada kalam. Bahkan dikira kepada kalam karena dari contoh in qama zaidun itu bukan satu kalimat. Kan in manteng, kan qama manteng, kan zaidun manteng. Tapi kamurakkab bahkan lebih daripada 2 buah kalimat. In kalimat huruf iaitu huruf syarat, qama fi'il, zaidun ke fa'il, heboh boleh berah. Heboh. Tapi faedah kalam di ketika tabuh makna dan tak pahami maksud daripada makna tersebut ataupun surah jikiban, hana hidup lomnya kalam yang berfaedah. Hana kandung lom makna dibalik daripada kalam tersebut. Ada buah makna jika berdiri oleh si Zaid. Menyaidang ni si Zaid. Yang mana nak kata kena? Mufhum tapi untuk faedah kalam yang sempurna hanainan. Watamu dan nyan watamu nyan gataf kedih ba'al murakkabun naqisu. Sama dengan yang ulang amel. Tabuh makna daripada amel watamu tersebut. Dan melengkapilah yang tam. Yang maksudnya tabuh makna yang sempurna. Dan melengkapilah kalam murakkab yang tam. Dah contoh kalam murakkab yang tam seperti Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun bermula si Zaid itu yang berdiri. Ianya Zaidnya punya tabuh makna. Punya tak surah haji. Tak perah bakgop yang bahasa kedanya. Si Zaid kaidong ni. Mufhum kalam. Pelai perah apa beda 2 buah contohnya. Punya Zaidun qa'imun murakkab. In qama Zaidun juga kalam murakkab. Beda haji. Bak tam ngahana tam. Pak hidup tam je yang ke bak mufhum makna daripada kalam tersebut. Tujuan pelai perah. Sedangkan menyebab in qama Zaidun. Hana mufhum lam faedah daripada kalamnya ho tujuan. Makanya gegolongkan in qama Zaidun nyan kepada murakkab yang naqis gekun. Hana gekun kepada kalam murakkab yang tam. Karena hana memberi faedah kalam yang sempurna. Ya menang. Yang kena perah daripada 2 buah contohnya apa? Di ketika getafri surah maka melengkapilah murakkab yang naqis dan melengkapilah murakkab yang tam. Maksudnya kalam. Melengkapilah kalam murakkab yang naqis dan melengkapilah kalam murakkab yang tam. Ya menang. Sebagai bukti watai kekene dia hilikut dari fondasar fil kalami. Yang mana fil kalamian al kalam yang maksud dalam murakkab. Bahkan kalam na yang murakkab dan kalam na yang mufrad yang maksud adalah murakkab. Jino bak kalam murakkab sebabnya yang maksud. Bak kalam murakkab pula na yang nakis rupanya. Na yang nakis, na kalam yang tam. Menyena kalam yang nakis dan na pula kalam yang tam sama dengan. Yang gemaksud di sini adalah kalam yang tam. Hana gemaksud kalam yang nakis. Bahkan karena kalam yang nakis hana memberi faedah kalam yang sempurna. Sedangkan punya kalam murakkab yang tam, yang barang pasti makna manteng tam, kesempurna sama dengan faedah ataupun makna daripada kalam tersebut mufhum murung. Pu yang perlu gakna perahanan mufhum. Ada istilah na mubtada, na khabar ke contoh Zaidun qa'imunnya. Sedangkan lagi in qama Zaidunnya walaupun kalamnya kalam murakkab, na in syarat tapi hana jauh, makanya keperah kalamnya gegolongkan kepada kalam murakkab yang naqis. Ya menan.
Kemudian fata'mimu fi janibihi, maka bermula umum itu sabit pada pihaknya kalam yang murakkab. Ini tentang masalah umum bak kalam buno kali pembahasan, yaitu yang maksud daripada kalam. Sebab saya kena kalam buno dasar. Dasar maksud daripada kalam na dua, na kalam murakkab, na kalam mufrad. Kali punyata bak katanya yang maksud daripada kalam di sini adalah kalam murakkab. Kemudian yang maksud di sini jinong. Yang tahap kedua daripada kalam buno yang maksud adalah kalam murakkab, rupanya kalam murakkab umum sih ada kena dengan kalam murakkab. Horat umum ji segi kalam murakkab na kalam murakkab yang naqis dan na pula kalam murakkab yang tam. Yang mana maksud di sini, maka bermula umum ikandung makna umum daripada kalam adalah bakun kata-kata murakkab jino. Kan tahap yang pertama buno. Tahap yang kedua jino bakun murakkab, kalam murakkab umum mantangnya. Hora umum di mantang itim ke kalam murakkab yang naqis, mantang itim pula kepada kalam murakkab yang tam. Nyaman. Sehingga tafsir surah yang maksud ini apa? Al-kalamu ma laisa bimufrad. Kalamnya, kalam yang kalam adalah laisa bimufrad. Ma laisa bimufrad. Manya kalimat tunggal siapa pula zikat. Karenanya hana gegolongkan kepada kalam, pusin kepada kalimat. Oh timbul pertanyaan nasi go game model bahasa katanya. Bukan blownya. Hana dia kun telah ulung blow ataupun kalung blow bakwan hana, tapi dengan jawaban bakwan tu kalimat tunggalnya nah kalimat dia akan tetapi hana disebut. Nyamanan. Boka surah yang selanjutnya waqila innal murakkaban naqisa dakhilun fil mufradi. Gecikat ilikat empat hanat haji puga bahwa roh ke kalam murakkab yang naqis atau kena kata-kata murakkab, kalam murakkab itim kepada kalam murakkab yang naqis, itim pula kepada kalam murakkab yang tam, yang mana kepegah dudafat ta'mimu fi janibihi yang ia kandung inan cuma hanya kepada kalam murakkab yang tam, hanaruh kepada kalam murakkab yang naqis. Hanaruh. Di ketika kepegang hanaruh rupanya na pendapat kil habut na urung pegah wakilah apa nya idang bamakam inlan pakan hana keperuh kalam murakkab yang naqis. Qila apa dikatakan orang bahwa sungguh murakkab yang naqis itu itamang ianya murakkab yang naqis dalam mufrad. Itamang dalam golongan mufrad. Na pendapat yang dikategorikan kalam murakkab yang naqisnya kepada mufrad, yang mana mufrad buno kepegah malai sabi kalam hana kira kepada kalam age pegah wati empat bacuna al kalam malai sabi mufrad taban cing anda mufhum ji al mufrad malai sabi kalam nan hana kira kepada kalamnya seandainya kalimat tersebut tunggal. Wa ta'mimu fihi malai sabi kalam murakkab tam, cuma kepumum minonongku umum ba mufrad ino pakai ngepuruh mufrad yang mana mufradnya malai sabi kalam buah maksud ji berarti mana malai sabi kalamnya adalah malai sabi kalam murakkab yang tam. Nyampak yang kesimpulan ujung dari puikeun meringan buno dari tahap kalam na bagi dua na murakkab na yang mufrad yang maksud adalah murakkab menansibah murakkab mantau umum min haisu dan nisbah, kalam yang murakkab na yang naqis na yang tam, yang gemaksud daripada dua buah ringan adalah nyempat yang kesimpulan putra yang maksud daripada kalam yang nalambit adalah kalam murakkab yang tam. Lehebo kalam murakkab yang tam, be kalam mufrad dan be pula kalam murakkab yang naqis. Tapi pusit tiga tiga ulang kalam murakkab yang tam. Nyamanan. Wa huwa mukhtaru Sa'di fi syarhil asli wa murajjahil awwali. Nya adalah pilihan Tunku Sa'ad dalam syarah asal dan dalam murajjah awal. Artinya kan apa? Bahwa murakkab naqisnya itamang dalam bagau ataupun dikategorikan li Tunku Sa'ad dalam bahagian daripada mufrad, artinya hanya kira pada kalam. Sehingga kesimpulan ji lagi dalam perasanya
Yang maksud daripada kalam di sini adalah kalam murakkab yang tam. Hanaruh kalam murakkab yang naqis. Hanaruh. Boka qauluhu min tanafurin ilah. Lambe tungku nagejikot idih likut min tanafurin. Karena wafil kalami min tanafur ilah hingga akhir baitnya. Minyan kan dicekut. Berarti yang nya adalah yang mesangkut paut dengan min tersebut. Sehingga cinakalan pun ji ai khulusuhu. Berarti maksud daripada min tanafurinnya oleh tabuh makna bermula fasahah pada kalam. Tabuh makna itu sabit daripada tanafur. Maksudnya itu bersihnya kalam daripada min hadhil umuri. Maksudnya yang ke min tanafur kalim sabo. Sabal heboh perkara. Yang kedua dhaif ta'lif. Yang kedua takkid. Menan. Boka teman tentang masalah fasahah keperan apa? Bawah likut. Dua leput. Yang nak sebut ino bak fasahah kalam cuma lebo. Hana sebut ata yang keput. Menyebab fasahah mufrad ini na sabah tu ata yang keputnya. Sedangkan ino yang nak sebut ata kesa yang na idih bak fasahah mufrad. Ata yang kedua, ata yang kelai. Sedangkan ata yang keput hana sebut. Yang surah bak wataraka rabi'an dzakarahu aslahu. Ata yang keputnya yaitu fasahatu kalimatihi. Fasahah per kalimat-kalimatnya kalam. Tahu terkena dengan kalam lebih daripada sabah kalimat. Baik dua, leput hingga seterusnya. Dari sekian banyak kalimat-kalimat yang na dalam kalam, per dari kalimatnya juga berfasahah. Hana disebut yang ketinggai. Pakan hana disebutnya yang boleh tanah perhati dia. Dan ketinggai yang tungkuakan yang keput, yang keput iaitu fasahah kalimatnya kalam, pakan ketinggai. Artinya hana disebut bak fasahah kalam. Yang dia disebut sih fasahah kalimatnya kalamnya hana disebut pakan. Karena kepelihara iaitu bak contoh Zaidun ajlalu. Yang mana ajlalu menyelikat yang hana kira kepada kalam yang fasih. Maka tidak ada ianya contoh Zaidun ajlalu itu sabit dengan fasih. Hana kira kepada kalam fasih. Mana? Buka. Ba'bed gebura fasahah kalamnya bersih daripada tanafur kalim. Yang kedua bersih daripada dhaif ta'lif. Yang kedua bersih daripada takkid. Jina geplah di sabah-sabah hempak. Kalau belum baca makna. Belum baca makna nak tulis yaitu fattana furu antakunal kalimatu thaqilatan 'alal lisani. Wa in kana kullu minha fasihan. Dan etnan pengertian daripada tanafur. Mana pun baca makna juga habis pembahasan tanafur. Nanti dah baca dhaif ta'lif sabah tu. Jina tanafur lalu baca makna. Bari halulun baca benar. Fatanafuru maka bermula tanafur antakunal kalimatu itu bahwa adalah kalimat-kalimat maksudnya kalimat-kalimat yang dalam kalam. Thaqilatan 'alal lisani itu berat di atas lisan, berat di atas lidah ataupun di atas taucap. Wa in kana kullu minha fasihan sekalipun nalah tip-tip daripadanya kalimat itu fasih. Mana nak kai? Untuk dalam surah. Boka mencakap tentang masalah thaqilatan 'ala lisani wa thaqalu dan bermula berat di atas lisan. Itu ianya berat itu mutanahian, itu yang berpenghabisan. Berat habis berat. Contoh, sebagaimana barang yang ianya barang yang masduk ma tersebut contoh. Sebagaimana contoh yang ianya contoh dalam khunnya syair. Pugu khunnya syair. Walaisa qurba qabru harbu qabrin. Enan.
Punya makna, punya paling depan makna, dan tidak adalah yang dekat itu kubur, dan tidak adalah yang dekat daripada kubur itu peperangan kubur. Yang makna ji. Kemudian wa ghaira mutanahin. Yang bakal membaca wa ghaira walaupun lumbuh makna itu karena nyana ataf gede ba mutanahian yang mana gairanya juga ke khabar yakunu. Nyata ulang makna daripada amil ghaira mutanahin yang naba ma'tuf ji dan bermula berat. Itu na ianya berat, itu ghaira mutanahin, itu ketiadaan berpenghabisan ya no? Itu berpenghabisan berat. Ini ketiadaan berpenghabisan. Sebagaimana barang yang na ianya barang pada akhirnya syair, dah akhirnya syair yang ghaira mutanahin. Berat akan tetapi hana mutanahin. Pusit ghaira mutanahin. Nyamanan. Karimun mata amdahuhu. Wal wara ma'i wa idza ma lam tuhu wahda. Perletannya memang kalimat. Aman dabuhi makna perle makna kadang bermula urang yang mulia itu kapan-kapan. Ulung pujo akannya si karim, akannya urang yang mulia, niscaya dipujo ianya seseorang akannya si karim. Ataupun menyatakan amdahuhu mandua berarti bermakna niscaya amdahuhu yang keduanya. Niscaya ulung pujo akannya si karim nyamanan. Wal wari dan bermula si wari itu sabe beserta long. Wa idza ma lam tuhu wahda. Nyan bak matan wa idza ma lam tuhu wahda, ma tersebut nyan ma zaidah, artinya hana dabuh makna. Meta cok makna ji cuma wa idza lum tuhu wahda dengan dabuh makna dan apabila lum tuhu ulung cela akannya si karim kedihwo. Damernya kedihwo. Bak si karim. Dan apabila ulung cela akannya si karim lum tuhu niscaya ulung cela niscaya lamathu wahda berarti kan lum tuhu yang betul ji wa idza ma lum tuhu lamathu wahda betul. Dan apabila hanabuh manya mazaidah hanabuh mana, dan apabila ulung cela akannya si karim niscaya dicela akannya si karim oleh seseorang berarti. Wa man sya'ustaqli dan bermula tempat terjadi berat pada contoh yang pertama yaitu ba'walaisa qurba qabru harbu qabrun. Itu diri Pak Braji, itu diri musapat beberapa kalimat. Musapat beberapa kalimat yang model lagi yang masuk ji. Kemudian wafithani. Daulang makna amil daripada wasani ba ma'tuf ji yaitu ba mansya thaqli dan bermula dan bermula tempat berat pada contoh yang kedua, asaninya pada contoh yang kedua itu huruf daripadanya beberapa kalimat. Wahwa dan bermula dianya perpuonya ba mansya berat pijit. Dan bermula dianya mansya berat dengan daulang amil bamandum. Dan bermula dianya mansya berat pada contoh yang kedua kenan maksuji. Itu sabit pada mengulang-ulang kalimat amdahuhu. Amdahuhu. Ketiadaan ataupun bukan semata-mata musafat di antara huruf ha wal ha'i dan huruf ha yang dalam dada. Kan karena musafat di antara huruf ha dengan huruf ha. Karena terjadinya amdahuhu ataupun karena terjadinya musafat di antara dua boha, ha lam rukung dan ha lam dada, fit tanzili dalam Al-Quran. Tas contoh dia yang nala Al-Quran nunggu fasabbihu. Maka tidak dikatakan nunggu akan pudemahana dikatakan akan bahwa sesungguh contoh ini berat yaitu fasihu itu
yang cedera dengan fasahah. Mukhillun itu yang cedera, ianya ini contoh yang beratnya. Bangan pu teman hana dikatakan bil fasahah dengan fasahah. Ya, surah haji hatinya debit hana urengkeun ataupun hana yang pegah daripada ulama nungku hana kepegah bahwa fasabbihunya termasuk dalam kalam yang cedera fasahah hana. Dengan bahasa lain long pegah nyan termasuk dalam kalam yang fasahah fasabbihu. Diri musapat dua boha halam rukung saboh tu ha biasa halam dada. Musapat lam saboh kalimat. Ya menan bukan loncok surah dari likun. Bukan pegang. Nya ana pegang nungku ba mata fatana furunya nungku perdana tepu bahwa langkah awal ji hide fasahah kalam 4 dasar ji. Baru fasih kalam ataupun baru gekun kalam tersebut kalam yang fasih adalah kalam yang bersih ataupun yang sejahtera ataupun bahasa lain yang longkeun yang baikna. Bak kalam tersebut adalah tanafur. Kena 4 fun. Sehingga dalam surah pu tanafur. Pahami tanafur untuk nepahami baru kira fasahah kalam baikna tanafurnya. Pahami lagi maksud daripada tanafur. Tanafur adalah antakuna kalimatu thaqilatan ala lisani. Enan mentang yang kata pahami yang definisi daripada tanafur. Tanafur adalah kalimat-kalimat yang kalimat tersebut berat di atas lisan. Maksudnya berat di ketika ucap. Sekalipun lah tip-tip daripada kalimat yang berat ucap tersebut fasih beda. Fasahah dengan thaqilah beda. Sebab model kalam yang thaqilah. Fasihah yang kalam yang thaqilah. Gairu fasihah. Nya ada yang gairu fasihah si ana boleh jika dum kepegah kalam yang berat tersebut di ketika ucap fasih yang hana kira kepada hana tinjau kepada tanafur, apalagi kalam yang gairu fasih nya hana pada jika menang-menang surah. Pengertian daripada tanafur adalah kalimat-kalimat yang dalam kalam tersebut, yang mana kalimat tersebut berat lisan di ketika ucap. Enan mantang, napahami. Bukan mencegah tentang masalah berat kalam di ketika ucap. Gepega uku yang hadungku wasaqadu dan bermula. Berat itu ianya berat itu yang berpenghabisan, ianya berat Sabah tu ghaira mutanahin hana berpenghabisan. Gebuhlah contoh sabah. Contoh yang lam kalam tersebut kalimat-kalimat yang mana kalimat tersebut berat lisan di ketika ucap dan yang berat lisan ketika ucapnya betul-betul berat. Berarti berat habis-habis berat yang mana maksudnya. Yakuna mutanahian ianya berat itu yang berpenghabisan. Berarti berat inan adalah habis beratnya mana maksudnya. Kecontoh negalan. Bak contoh kun syair pura-pura. Walaisa qurba qabrun harbun qabrun. Memang lungkeun tajam. Karena kebiasa lungkeun. Karena padik ga keun. Cina teh keun lero na. Fon keun na cina berat di tulisan artinya lancar langsung membaca cina teh. Ben kalau long baca. Nya long baca ataupun dengar long baca sikat tajam karena kali lo ulang-ulang nunggu. Long kali menkilah lidah long dua ga keun pokoknya hanai rempok lancar. Hana bate cina teh keun. Ne keun siga keun dengan keun yang bertajam. Walaisa qurba qabrun harbun qabrun ni item nyetem berarti hana kira berat tapi lo rasa item nunggu. Ada bit item misalnya baron item yang namun pada umumnya urun nungkumnya ke model kalimat karena musapat beberapa kalimat yang pertama qurba, yang kedua qabrun, yang kedua harbun, yang kedua qabrun lam nungkum musapa model-model kalimat di ketika ucap agak payah. Cina teh keun bertajam. Fon keun ninging lancar laju.
lagi lungkeun walaisa qurba qabrun harbun qabrun lu rasa han lancar. Yang boleh pegang kubuh lancar bahana lancar karena pada umumnya nyohan lancar baca tungkumnya tekedi musapa beberapa kalimat yang model lagi yaitu qurba, qabru, harbu, qabrun. Maka perlahan depu pula nepegah bahwa contohnya dikategorikan kepada berat di atas lisan yang tak ucap ketika tak ucap. Yang beratnya tungku mutanahian. Berat abih berat. Karena mesapat beberapa kalimat yang model menanang pegah hukum yang pak cara. Bukan ada yang kedua. Ada yang kedua yang kaira mutanahin. Berat di atas lisan akan tetapi berat ji hana berpenghabisan berat. Ada berat biasa. Hana berat truk bat tingkat. Lagi contoh yang pertama yaitu walaisa qurba qabrun harbun qabrun hana tak berat menan. Lagi contoh. Contoh ada yang kedua yaitu contoh yang berat yang gairah mutanahin. Hana tak berat. Karimon mata amdahuhu. Walwari maya wa idza malam tuhu lamathu wahda. Yang perlahan dari contoh yang sekian panjang adalah amdahuhu mengulang dua buah kalimatnya. Karimon mata amdahuhu. Namanya tak puruh berfasih di ketika ada baca pu agak berat bacun. Beratnya mbak pat. Pu beratnya mbak msapa dua buah haken. Akan tetapi beratnya adalah bak mesapat dua buah kalimat yang mana dua buah kalimatnya mesapat model dua buah huruf ha lagi kan bak diri ha-nya boleh berah. Kan bak diri ha ataupun kan bak diri mesapat dua buah ha-nya. Ha lam rukung saboh, ha lam dada saboh kenya. Sebagai kena lebih jelas nengku nekala nuyub nampak berah. Dan bermula yub. Wa mansya usaqli dan bermula tempat terjadi berat pada contoh yang pertama apa? Yaitu bak contoh laisa qurba qabru harbu qabrun. Mansya aji tempat terjadi berat pada contoh yang pertama itu diri mesapa beberapa kalimat. Nyo ilmu pegah bak urung don menang. Bak mesapa beberapa kalimat yang model lagi yaitu qurba qabrun harbu qabrunnya sehingga menyatakan nungku agak berat di atas lisan. Diri mesapat beberapa kalimat yang model menan. Yaitu qurba qabrun harbun qabrunnya. Tempat terjadi berat ataupun atas sesuatu yang membuat berat di atas lisan di ketika taucap pada contoh yang pertama. Mamnya baca contoh yang kedua wa fitani yang berapa hurufun minha. Karena le beberapa huruf nungku minha daripadanya kalimat-kalimatnya. Mencegah tentang masalah beberapa kalimatnya akan sabah kalimat. Akan tetapi karena mesapat le model huruf menan yaitu mesapat huruf ha ngan ha lam dadanya. Diri jipat yang terjadi yang pak berah wa huwa fi tikrari amdahuhu lagi lun berah benang. Dan bermula dianya mansya berat pada contoh yang kedua itu sabit pada mengulang-ulang kalimat amdahuhu. Watadakhun karimon mata amdahuhu yang ke bak mula-ulang kalimatnya ke inai kandung berat di ketika taucap. Kan semata-mata mesapat nampak ke berah dalun berah penasyid. Kan semata-mata mesapat di antara huruf ha dan di antara huruf ha lam dada. Kan diri mesapat dua buah huruf ha-nya. Tapi roman dua. Sawu pakai ngeberahkan diri mesapat. Seandainya mesapat cuma sebuah kalimat agai untuk tak timang berbutuh dah baca kalimatnya yang mesapat dua buah huruf ha sebuah kalimat agai. Hana berat di hati lisan. Tapi oleh karena mengulang-ulang yang mana bunuh kabrat bacut tungku itamah dah belum dengan sebuah kalimat berat bacut tu sehingga kategorikan kepada berat. Akan tetapi mengulang-ulang amdahuhu dan amdahuhunya hana seberat
lagi berat takkan bak contoh yang pertama. Makanya gegolongkan bak contoh yang keduanya, yaitu contoh yang mengulang amdahuhu hana berat jih yang sampai truk tingkat berat habis berat. Bak contoh yang pertama buna berat dumna tingkat sampai truk tingkat berat habis berat. Nyai nak beda dengan contoh yang pertama. Bohkah pakan gepegah diri mesapat dua boha dalam sabuh kalimat hana gegolongkan kepada berat. Liwukuhi fi tanzil, karena dalam Al-Quran yang modal menan. Pun kalimat yang dalam Al-Qurannya man bandum ulama pun ada katanya pun di ketika dah baca hana ke yang terasa di hati lisan. Terasa berat hana. Terasa berat di hati lisan hana. Makanya gepegah kan diri mesapat di antara dua buah huruf ha-nya, di antara ha lam rukun kan huruf ha lam dada yang kenyan. Nyan nasi mesangko bacut. Berat bacut, tapi hana kira. Pakan karena bisa. Walaupun nam kilah lidah dia bacut amnan. Cuma nya pakan kagegolongkan kepada berat. Karena kamu sapat dua buah kalimat, ulang sikit tu. Karena kamu sapat dua buah kalimat, yang mana dua buah kalimat tersebut bak kalimat yang pertama amdahuhu nyan. Bak kalam yang pertama, kalam bija dak kena batna dua buah. Yang pertama amdahu, yang kedua hu. Hada menian bak yang pertama na huruf ha dan ha, dan yang kedua na huruf ha dan ha si nya ke bak diri mesapatnya ke kira kepada berat. Mamnya seandainya pun hana mesapat dua buah kalimat sabuh toto amdahuhu langsung you lanjut dengan wal wari ma'i ilah hana kira kepada berat, hana golongkan kepada berat kan. Karena yang model mesapat dua buah huruf ha, iaitu ha lam rukun sabuh yang sabuh tu ha lam dada. Nah, terjadi dalam Al-Quran maksudnya nah sebut dalam Al-Quran dadakalanna dalam Al-Quran ke contoh empat fasabbihuna. Bak contoh fasabbihu yang nala Al-Quran na fala yuqalu inna mithla hadza thaqala mukhallun bil fasaha. Hana urung pegah gara-gara mesapat dua boha dalam sabuh kalam tersebut, iaitu hana ulang fasabbihu, hana urung pegah ipu cidra fasahah kalam hana. Dengan bahasa lain pegahnya fasabbihu nyan yang gepegah na terjadi dalam Al-Quran pun gepegah ino hana terjadi berat di hati lisan di ketika ta ucap. Hana gekira kepada hana urung pegah kepada kalamnyan kalam yang hana fasih hana. Dengan bahasa lain pegah ulang sikit dengan bahasa lain contoh fasabbihunya yang dalam Al-Quran dan yang kategorikan ino dalam kitabnya gepegah hana gekira berat di hati lisan karena fasabbihunya hana mesapat dua buah kalimat yang model fasabbihu. Mama seandainya dua buah kalimat fasabbihu sabbihu mungkin dah kena menang. Nya perlahan tepu bak contoh fasabbihunya enggak ada pegasi peragai. Bahwa inan hana gekira kepada berat. Sehingga gegolongkan contoh fasabbihunya kepada kalam yang fasahah. Bahkan karena hana mula ulang kalimat yang model fasabbihunya. Beda dengan bak contoh yang pertama benar. Bak contoh yang pertama benar. Mula ulang amdahuhu dua ga mulang. Yang menang. Yang kabeh pembahasan yang menyangkut dengan tanafur. Jino sabuh tu. Sabuh tu dhaif ta'lif. Yang kedua. Yang kedua iaitu dhaif ta'lif. Yang kedua adalah ta'kid. Sabuh tu mentang iaitu dhaif ta'lif. Lumbu makna ile dan bermula dhaif ta'lif ayakuna ta'liful kalami ala khilafil qanunin nahwiyi. Yang bermula dhaif ta'lif itu bahawa adalah susunan kalam, ta'lif kalam, susunan kalam itu sabit di atas sebalik undang-undang nahu. Kanun nahu, undang-undang nahu. Undang-undang ilmu nahu maksudnya. Dah contoh. Contoh yang sebalik undang-undang nahu.
seperti tapu idmar. Mana pu idmar inan tabuh damir je tabuh makna. Seperti tabuh damir qabla dzikri segolom sebut. Nya nagam form tu jelun surah. Baik pu dapu idmar segolom sebutnya pada lafai dan pada makna dan pada hukum. Nya ke contoh yang 4, bermula demikian itu seumpama. Contoh yang pu idmar qabla dzikri. Daraba ghulamuhu Zaidan. Telah hipoh oleh lamitnya akan sidin. Dengan sebalik daraba Zaidun ghulamahu. Telah hipoh oleh si Zaid ghulamahu akan lamitnya Zaid. Dan dengan sebalik pula contoh wa daraba ghulamahu Zaidun, telah hipoh akan lamitnya Zaid oleh si Zaid. Nyanjit inan. Pakan jit untuk negalan. Wa huwa Zaidun qaimun, dan bermula dianya itu, bermula si Zaid itu yang berdiri ianya Zaid. Kalian surah bercuti bukan apa? Dhaif ta'lif atau yang kedua. Buna tacafun bahwa fasahah kalam. Fasahah kalam dikira kepada kalamnya adalah kalam yang fasih, bersih atau bersejahtera, ataupun dengan bahasa lain pegah berbekna. Yang pertama tanafur, yang kedua dhaif ta'lif, yang kedua takkid. Nya sabotiu mentang itu dhaif ta'lif. Dhaif ta'lif bersih berarti kan pegah no baru termasuk kalam tersebut adalah kalam yang fasih. Kalam tersebut bersih juga daripada dhaif ta'lif. Yang dhaif ta'lif yang diistilahkan oleh ulama bayan. Bagi contoh puno tanafur kalim. Yang nama istilah. Maka yang kamu form ji payah nak kalam bak ta'rif ku definisi ji. Jadi kalian definisi daripada dhaif ta'lif, dan bermula dhaif ta'lif itu bahawa adalah kalam itu sabit di atas sebalik undang-undang nahu. Surah haji mana? Long surah lebih singkat. Dhaif ta'lif adalah susunan kalam kan lagi undang-undang nahu. Yang mana? Dah contoh susunan kalam yang kan lagi undang-undang nahu, seperti tabuh damir segolom sebut. Maksudnya surah lapih lam yang nampu anten kalian bak contoh sebut tabuh damir segolom sebut. Yang hak damir baru sebut damirnya sempurna makna ji damir benar marja' damir. Benar marja' damir. Sedangkannya awal dah puduk damir dengan marja' damir. Sehingga kepegahnya hana lah undang-undang nahu. Menya model mono kalam yang tak susun dari tanya hana kira kepada kalam yang fasih. Mantang si guru mafhum ni kalam bak contoh. Pegah bak contoh. Contoh ji daraba ghulamuhu mu. Rekepai daripada daraba. Daraba ghulamuhu Zaidan. Telah hipoh oleh lamitnya akan tidak. Pakan hana lumpuo nyan dengku kepada Zaidan karena undang-undang nahu yang naik wa damiruku cuma dua kan, kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan ini baca contohnya nungku yang enggak nu pegah yang bahwa ha damir yang na oleh kalimat ghulamunya yang tabuh mana daraba ghulamuhu. Yang tak baca barih ji. Baca bare daraba ghulamuhu. Nyan damir nyan yang hu nyan. Damir nyan ka awai tapudu lafai damir nyan ketimbang dengan lafai Zaidan. Yang mana pele nedepu Zaidan tersebut adalah marja' damir pada dasar. Padahal yang sahkeun kan menan. Hana sahkeun bakan. Awai duk marja' damir ila duda baru damir, sehingga damirnya di ketika tabuh maknanya nyan tapuwa ulikut karena undang-undang damir diji kembali kepada ulikut. Damir wa ulikut. Sedangkan ini damir marja' damir tempat kembali ji kau ke.
Makanya keperah menyebab contoh daraba ghulamuhu zaidannya dikategorikan kepada kalam yang hana fasahah pakan. Karena awal disebut damir ketimbang dengan marja' damir. Awal disebut hu-nya ketimbang dengan zaidan. Yang mana zaidannya adalah jid ke marja' damir hu tersebut. Nyamanan. Berarti bak contoh daraba ghulamuhu zaidannya hana dikira kepada kalam fasih. Pakan? Karena kata pu idmar segolom zikri, segolom sebut. Yang mana pu idmar segolom sebut, nyo bukanlah ada yang na dalam undang-undang nahu. Undang-undang nahu awai na marja' dhamir ketimbang dengan dhamir. Sehingga di ketika na dhamir karena undang-undang dhamirnya kembali kepada ulikut, iwa ulikut, karena marja' dhamir jadi likutnya menan. Dengan sebalik contoh daraba zaidun ghulamahu. Contoh zaidun daraba zaidun ghulamahu. Contoh keduanya, contoh yang gepu sebalik, artinya dikira kepada kalam fasihnya contohnya. Telah hipoh oleh titik akan lamitnya zidnya apa? Tidak puwonya yang na hadamir yang na bagulamuhunya hunya. Jadi maknanya iwo damerji marja'ji ba zaidun, yang mana zaidunnya idukji diliket daripada damir tersebut, baik na diselangi ataupun hana. Boleh pegah marja' damir idukji uliket. Marja' damir idukji uliket. Menyebab contoh daraba zaidun ghulamahunya. Ha damir yang na ba ghulamahunya. Marja' damir di balafai zaidun. Makanya kepegah daraba zaidun ghulamahunya dikategorikan kepada kalam yang fasih. Karena bahkan iduk ha damir di oleh marja' damir. Ngam bahasa lain lumpuga awai na marja' damir duda baru disebut damir. Nyamanan. Mamanya bak contoh daraba ghulamahu zaidun ukunya. Nyokam nyangkut dengan tentang masalah yang menjadi pai adalah lafai zaidun. Ini bak contoh yang pertama buno. Daraba ghulamu yang jid ke pai. Mamanya lagi contohnya nyona dalam undang-undang nahu daraba ghulamahu zaidun. Awal disebut maf'ul duda berapa nya dia terdahulu maf'ul dia terbaik nah. Berarti kesimpulan ba'ata yang keduanya yaitu dhaif dalif baru kira kalam yang fasih kalam tersebut ba'na dhaif ta'lif. Ngam bahasa lain lumpugah baru kira kepada kalam yang fasih yang mana susunan kalam ji nya baru dikira kepada kalam yang fasih. Susunan kalam ji bersesuai dengan undang-undang nahu. Yang kesimpulan ji. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.